Selasa pagi, dua pimpinan media di Provinsi Bengkulu, yakni General Manager Harian Rakyat Bengkulu, Marsal Abadi, yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dan Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Bengkulu, Muhammad Budi Hidayat, diperiksa di gedung Direskrimum Polda Bengkulu. Keduanya diperiksa oleh penyidik terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Rektor Universitas Dr. Hazairin, Profesor Dr. Yulfi Perius. Sebelumnya, Rektor Unihas sempat dilaporkan oleh mantan dosen Unihas berinisial NR atas dugaan korupsi pada penggunaan dana APBU dan pelaksana pembangunan gedung serbaguna atau GSG Unihas. Tidak terima, Rektor Unihas pun melaporkan hal tersebut ke Polda Bengkulu dan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik menjadikan karya tulis jurnalistik atau berita yang dimuat sebagai barang bukti kasus pencemaran nama baik dan tidak menyangkut ke ranah pers. Kalau RRI seperti apa sih berita itu bisa sampai rilis gitu? Kan kita kalau RRI sebenarnya sih beritanya ini kan ada pakar-pakarnya nih. Iya, udah. Saya pikir berita kita kan tidak cuma memenuhi KEJ ya. Iya. Tapi kami sendiri secara kelembagaan kan ada tripress pihak. Salah satu poin yang ketiga itu kan tidak berpihak, berdiri di atas segala golongan. Kami juga punya undang-undang penyiaran nomor 32, isinya lembaga penyiaran publik itu netral. Jadi beritanya pasti valid lah. Pesannya ini kan sebenarnya kasusnya kasus pidana, bukan ranah pers. Tapi mereka penyidik itu kan menggunakan alat bukti, salah satunya dari hasil karya tulis karya jurnalistik kawan-kawan. Di sisi lain, Zaki Antoni, selaku Ketua Komisi Hukum PWI Pusat yang mengawal, kedua pimpinan mengatakan bahwa kedua pimpinannya datang untuk memenuhi panggilan penyidik yang telah bersurat ke Dewan Pers untuk dan bukan sebagai terlapor. Dan ia menegaskan bahwa berita yang menjadi karya tulis jurnalistik wartawan tersebut tidak bermasalah. Memenuhi panggilan penyidik, walaupun yang dilaporkan itu bukan media yang dilaporkan, bukan wartawan yang dilaporkan, tapi narasumber berita. Jadi karena narasumber berita itu yang dilaporkan, akhirnya karena berita itu dijadikan alat bukti, ya datang memenuhi panggilan. Tapi secara jurnalistik pemberitaan tidak ada masalah. Secara prosedur jurnalistik pemberitaannya clear. Ya, di RRI maupun di RP pemberitaan itu clear. Ya, jadi sebenarnya kalau yang keberatan terhadap berita, ngadunya itu sebenarnya di Dewan Pers. Nah, kalau ini dilaporkan ke Dewan Pers, ini pasti Terpisah, PLT Kasubdit, Kamnek Tibum dan Jatanras Polda Bengkulu mengatakan, setelah diturunkannya SPDP dari Kejati Bengkulu, pihaknya terus melakukan pengusutan dan saat ini masih memintai keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan terlapor NR. Muhammad Angga, BETV melaporkan.